Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Arsenal bisa lampiaskan emosi ke Chelsea. Arsenal baru saja digilas Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris. Arsenal harus segera mengangkat kepala karena selanjutnya menjamu Chelsea. Kemenangan menjadi hal wajib bagi Arsenal karena bisa saja Manchester City tergelincir di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Menanti Scudetto, Napoli siapkan kuburan tim-tim Serie A. Napoli bersiap untuk perayaan Scudetto yang sangat dinanti-nantikan. Supporter bahkan telah menyiapkan pemakaman untuk tim lain di Serie A Liga Italia. Sebuah video dari sosial media menunjukkan kuburan tiruan di lingkungan Castel Nuovo di Naples. Dalam video itu terdapat peti mati, beberapa shell tim, dan sejumlah kuburan tiruan untuk berbagai tim lain di Serie A. Napoli sebelumnya meraih Scudetto pada musim 1986-1987 dan 1989-1990. Gelar tahun ini sekaligus menyudahi puasa 33 tahun untuk Napoli. Real Madrid adalah ujian terbesar Manchester City. Semifinal Liga Champions 2022-2023 mempertemukan Real Madrid dengan Manchester City. Rio Ferdinand memperingatkan City tentang kekuatan El Real di Liga Champions. Ditambah Los Blancos sudah pernah menyingkirkan The Citizen sebanyak 2 kali di semifinal Liga Champions lalu. Dengan begitu, City harus berhati-hati, tak peduli bagaimana performa El Real saat ini. Pertahanan MU rapuh banget saat tandang. Pertahanan Manchester United rapuh di kandang lawan, itu menjadi anomali setan merah yang paling banyak clean sheet di Liga Inggris sementara ini. MU tercatat cuma mampu mencatatkan 5 clean sheet dalam 16 pertandingan tandang di Liga Inggris musim ini. Secara keseluruhan, MU sudah mencatatkan 14 clean sheet dalam 31 pertandingan Liga Inggris musim ini. Tim asuhan Erik ten Hag pun menjadi tim paling sering clean sheet. Hasil imbang dari Tottenham disesali oleh manajer MU Erik ten Hag. Dia membidik 3 poin dari tim London Utara. Ketika Erik ten Hag frustasi dengan Anthony jelas tidak tampil optimal pada duel lawan Tottenham. Tak mengherankan jika Erik ten Hag menariknya keluar pada menit ke-71. Sementara itu, pada babak pertama, Mirror mencatat satu momen yang membuat Erik ten Hag marah dan frustasi dengan Anthony. Sang manajer marah dan tidak senang dengan sikap Anthony ketika terjatuh. Anthony meminta tendangan bebas dari wasit usai terjatuh. Pemain asal Brazil itu tidak segera bangkit dan melanjutkan permainan. Dari pinggir lapangan, Erik ten Hag marah. Setelah bola keluar, ten Hag terlihat makin kesal pada Anthony. Presiden Al Nassr serang habis-habisan Cristiano Ronaldo, merasa ditipu oleh sang mega bintang Portugal. Awalnya harapan para fans Al Nassr mampu dijawab Ronaldo dengan penampilan yang terengginas. Namun setelah penampilan ganas tersebut, Ronaldo mengalami penurunan performa. Di Liga Arab Saudi, Al Nassr bertengger di posisi kedua. Mereka terpaut 6 angka dari Al Ittihad yang ada di puncak. Kemudian di King Cup, Al Nassr tersingkir usai dikalahkan oleh Al Wehda di fase semifinal. Performa kurang meyakinkan Cristiano Ronaldo membuat Presiden Al Nassr, Musali Al Muammar berang. Al Muammar itu merasa tertipu setelah mendatangkan Ronaldo dengan gaji yang sangat besar. Dua alasan AC Milan bakal gagal rekrut Kyle Walker dari Manchester City. Terdapat 2 alasan yang membuat AC Milan diprediksi kesulitan untuk mendaratkan bek sayap milik Manchester City, Kyle Walker. Pertama, usia Walker yang sudah menginjak 32 tahun bisa menjadi kendala sang pemain untuk bergabung ke AC Milan. I Rossoneri diketahui tengah mengusung proyek jangka panjang dengan mengedepankan para pemain muda dalam skuadnya. Kedua, mantan pemain Tottenham Hotspur itu punya gaji yang tergolong tinggi. Dalam laporan Football Italia, Walker punya gaji sebesar 9 juta euro per musimnya,
Nominal itu melebihi pemegang gaji tertinggi AC Milan saat ini, Ismail Benacer, sebesar 7 juta euro per tahun. Kepulangan Lionel Messi ke Barcelona makan tumbal, Robert Lewandowski jadi salah satunya. Salah satu cara yang diambil oleh Barcelona untuk memulangkan Messi adalah dengan menumbalkan beberapa pemain. Tidak tanggung-tanggung, Blaugrana bahkan bersiap untuk melepas penyerang andalan mereka, Robert Lewandowski. Pasalnya pelatih Barcelona Xavi Hernandez ingin memainkan La Pulga di posisi penyerang tengah. Meski Lewandowski baru bergabung selama 1 musim, Barcelona tidak segan untuk melepas penyerang asal Polandia tersebut. Blaugrana berniat untuk menjual Lewandowski pada bursa transfer musim panas nanti. Madrid, klub yang tepat untuk Kane, penuhi ambisi akan trofi. Kane dikabarkan berpeluang untuk meninggalkan Tottenham yang dibelanya sejak 2004. Ia belum memperpanjang kontraknya bersama The Lily Whites yang bakal habis pada Juni 2024. Mantan pemain Tottenham, Jermaine Jenas, menilai Kane tak akan pindah ke MU atau Newcastle. Ia merasa dua klub ini tak akan bisa memenuhi ambisi pemain 29 tahun ini akan trofi. Real Madrid, menurut Jenas, jadi klub yang paling tepat untuk Kane. Ia menyarankan Kane untuk hengkang ke El Real jika ada tawaran datang dari sana. Haaland dan De Bruyne barengan kejar rekor. Erling Haaland dan Kevin De Bruyne sama-sama kejar rekor di Liga Inggris. Haaland kejar rekor pencetak gol terbanyak satu musim, De Bruyne kejar pencetak assist terbanyak. Dua Manchester City itu begitu berbahaya, Erling Haaland sangat tajam di depan gawang, dan Kevin De Bruyne lihai memberikan umpan matang. Haaland sudah bukukan 33 gol dari 29 laga. Sebenarnya itu sudah jadi rekor tersendiri sebagai pencetak gol terbanyak satu musim Liga Inggris, sedangkan De Bruyne sudah kemas 16 assist dari 29 laga. Marcos Rojo bahagia lihat Harry Maguire mulai tersingkir dari tim utama MU. Mantan pemain bertahan Manchester United Marco Rojo telah memberikan kritikan pedas kepada Harry Maguire dengan mengatakan bahwa dirinya merasa senang bahwa sang pemain asal Inggris itu kehilangan posisinya di tim utama. Dia mengingat bagaimana dia tidak senang dengan manajer Ole Gunnar Solskjaer yang lebih memilih Harry Maguire daripada dirinya. Sekarang ia sangat bahagia melihat rekan senegaranya Lisandro Martinez secara konsisten menjadi starter daripada Maguire. Lampard bantah lindungi pemain Chelsea dari sasaran kritik penggemar. Tim London Barat kalah dalam 5 pertandingan beruntun sejak Frank Lampard mengambil alih sebagai manajer sementara pada awal April. Lampard dituduh melindungi para pemainnya dari kritik dalam konferensi pers yang merupakan tuduhan yang tidak dia terima dengan baik. Lampard bersikeras bahwa dia tidak masalah dengan mereka yang mencemooh para pemainnya. Saya tidak masalah dengan para penggemar yang mencemooh. Saya tidak duduk di sini untuk menentang para penggemar dan berkata jangan mencemooh para pemain, ujar Lampard. Jadwal padat justru menguntungkan bagi Manchester City. Bintang Manchester City, Kevin De Bruyne merasa bahwa padatnya jadwal yang mereka jalani sekarang justru lebih membuat banyak keuntungan ketimbang jadwal ringan di tengah usaha mempertahankan gelar Liga Inggris. Di satu sisi, ini mudah bagi kami dengan jadwal yang kami miliki. Mustahil untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam beberapa pekan. Pertandingan berlangsung setiap 3 hari. Jauh lebih mudah seperti itu daripada jika kita hanya bermain setiap akhir pekan, kata De Bruyne. Trent Alexander-Arnold minta Liverpool bangkit lagi musim depan. Bek Liverpool Trent Alexander-Arnold meminta Liverpool untuk tak menyerah dan bisa bangkit lagi musim depan. Musim ini The Reds terpuruk di berbagai kompetisi. Sang bek mengaku sangat menyesali performa skuad Liverpool pada musim ini. Mereka bermain secara mediocre dan juga tidak konsisten yang membuat mereka kini terlempar dari posisi 4 besar klasemen dari yang biasanya mereka duduki dengan nyaman. Untuk saat ini, skuad asuhan Jurgen Klopp tersebut memang sedikit demi sedikit telah bangkit.
Demi titel La Liga, Xavi Hernandez tuntut satu hal dari Barcelona. Mereka bisa memperlebar keunggulan menjadi 14 poin di puncak klasemen sementara La Liga dari Real Madrid jika memenangkan laga kontra Rayo Vallecano. Namun, La Blaugrana malah mengalami kekalahan memalukan. Masih ada 7 pertandingan sisa di musim ini dan Xavi Hernandez berharap Barca bisa memperlihatkan intensitas yang lebih pada sisa musim ini. Sang pelatih berusia 43 tahun itu berharap untuk bisa melihatnya dalam pertandingan berikutnya kontra Real Betis pada Minggu 30 April dini hari waktu Indonesia bagian Barat mendatang. Lazio berencana perpanjang kontrak Pedro Rodriguez. Lazio dikabarkan sedang merancang strategi untuk menawarkan kepada winger veteran Pedro Rodriguez kesepakatan yang sesuai untuk memperpanjang masa baktinya dengan klub setelah pembahasan mengenai kontrak barunya telah berlangsung selama beberapa pekan lamanya. Lazio dalam situasi yang sulit karena Pedro harus merogoh kocek pribadinya kepada ex-klubnya dan rival sekota Roma jika ia memperpanjang kontraknya dengan De Gea karena klausa yang disematkan dalam kontrak sang winger. Inzaghi terbukti tepat minta Inter datangkan Francisco Acerbi. Pelatih Simone Inzaghi memuji kinerja Francisco Acerbi yang tampil luar biasa di lini belakang Inter. Meski usianya sudah tidak muda lagi, namun pemain 35 tahun tersebut masih memperlihatkan performa impresif di lapangan. Acerbi memenangkan semua tackle dan tidak pernah kehilangan bola. Simone Inzaghi terbukti tepat minta Inter Milan pinjam pemain 35 tahun tersebut. Untungnya dengan sedikit usaha, pada akhirnya direksi dan klub membuat saya senang. Ia adalah pemain yang saya kenal dengan baik, yang memiliki begitu banyak kualitas di lapangan, ujar Inzaghi. Massimiliano Allegri bicara soal masa depannya di Juventus. I Bianconeri tersingkir dari semifinal Coppa Italia setelah kalah 0-1 pada leg kedua dari Inter Milan di San Siro. Juve juga sudah bisa dipastikan gagal meraih Scudetto. Yang ketiga secara beruntun dan 2 diantaranya bersama Massimiliano Allegri. Belakangan beredar rumor bahwa Zinedine Zidane bakal mengambil alih kursi kepelatihan di musim depan. Allegri sendiri masih terikat kontrak dengan klub raksasa Turin tersebut hingga musim panas 2025 dan sang pelatih mengaku akan berusaha keras untuk meraih hal terbaik di sisa musim ini. Alami cedera kambuhan, musim Zlatan Ibrahimovic selesai lebih awal. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, terdapat sebuah kabar yang kurang baik mengenai Zlatan Ibrahimovic, terutama terkait dengan kondisi cedera yang dialaminya dan peluang masa depannya bersama Rossoneri. Cedera yang dialami pemain veteran tersebut merupakan masalah kambuhan di mana sebelumnya dia pun mengalami masalah yang sama saat membela timnas negaranya dan dia baru saja pulih dari cedera tersebut. Pengumuman resmi dari staf medis Milan masih ditunggu, namun sayangnya ada kemungkinan jika musim Ibra bersama tim Rossoneri sudah berakhir. Agen bantah Victor Osimhen bakal merapat ke PSG. Victor Osimhen akan menjadi salah satu penyerang yang paling diburu di Eropa saat bursa transfer musim panas dibuka, menyusul penampilannya yang impresif pada musim 2022-2023 dalam hal membobol gawang lawan. Paris Saint-Germain juga dikaitkan dengan Osimhen. Pembicaraan antara PSG dan perwakilan Osimhen diduga dijadwalkan berlangsung selama jeda internasional bulan lalu untuk membahas kemungkinan transfer ke PSG. Namun pihak sang striker bersikeras bahwa rumor tersebut tidak benar dan tidak ada kontak yang dilakukan antara dirinya dan raksasa Paris. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!